Tidur gini loh. Di tempatku kamu tetap berdiri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Felicia dari Universitas Kristen Satya Wacana, Fakultas Teknologi Informasi, Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai gaya hidup masyarakat di Magelang bersama dengan teman saya. Ayo perkenalkan diri kamu. Ya. Oke, saya sebagai narasumber Olivia di area Kota Magelang akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang akan diberikan oleh Felicia. Gaya hidup itu kan meliputi dari pola dari ya kebutuhan primer dulu aja deh. Yang gampangnya primer kayak kita makan, terus buat kebutuhan sehari-hari, terus setelah itu sandang papan. Ya urutannya seperti itu aja deh, primer, sekunder, tersier. Ya dari itu kan dasarnya dulu. Yang pertama kalau primer. Mungkin kalau di sekitar Kota Magelang masih banyak yang suka berbelanja di pasar tradisional. Terutama selain fresh, sama mereka juga gampang dijangkau yang di area sekitarnya, apalagi Rejowinangun Utara. Nah, kalau untuk kebutuhan sekunder, beberapa masyarakat menggunakan jasa online atau pick up antar jemput pakai Gojek, Grab itu juga sudah banyak sekali yang menggunakan. Apalagi di saat pandemi seperti ini kita harus menjaga jarak, mengikuti protokol kesehatan dan juga menghemat tenaga juga sih. Terus kalau untuk tersier, ya kebutuhan tersier itu sendiri untuk kalangan atas ya, yang biasanya mereka untuk khusus fashion kayak tas, kayak kebutuhan yang mungkin dibutuhkan untuk saat-saat tertentu gitu. Ya, kalau dari itu sendiri sih tetap online juga ada, di mall juga ada. Sekarang kan mall beberapa toko-toko sudah mulai buka kembali karena ya kita udah dalam masa normal tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, sejauh ini kalau saya lihat di mall, di toko-toko sudah mulai banyak pembeli, pengunjung yang datang, teratur tapi tidak benar-benar seperti dulu. Kalau dulu wah sumpek sekali, banyak, rame-rame sekali, tapi sekarang sudah terkondisikan dengan baik. Kita bisa lihat nih ya, karena perkembangan zaman ini seperti gotong royong juga kan sudah mulai luntur tuh. Dan karena sekarang juga pandemi, jadi kita diharuskan untuk tidak berkumpul dengan orang-orang, ya kan? Nah, itu gimana menurut kamu? Ya, kalau dilihat dari kejadian kemarin, ada pas angin kenceng itu banyak pohon-pohon tumbang, beberapa tempat rusak, mungkin harus renovasi. Ya, gotong royong itu tetap ada, dijalankan dan juga mematuhi protokol kesehatan juga. Jadi saya lihat mereka tetap menggunakan masker, jaga jarak, menjaga kebersihan, cuci tangan. Terus juga kalau ada yang sakit atau misalnya petugasnya ada yang sakit, ya diminta untuk tidak membantu. Jadi memang kita benar-benar memastikan kondisinya semuanya sehat. Suhu juga normal, tidak ada yang demam. Juga yang turun drastis itu juga dihindari juga untuk saat ini, karena memang virus corona itu sendiri sudah bermutasi macam-macam sekali gejalanya. Kita sejauh gotong royongnya tetap jalan sih. Soalnya kalau gotong royong itu hilang ya berbahaya juga. Bagaimana masyarakat nanti dibantu gitu kan? Ya, secara langsung gitu. Iya, kan tadi ini ya di awal membahas tentang kebutuhan primer dan sekunder ya. Nah, kebutuhan primer itu kan tadi kayak contohnya sandang, pangan,
dan papan. Iya. Iya benar. Nah, itu kalau misalnya nih contoh dari makan sendiri nih, orang-orang di sekitar sini, sekitar Magelang ini tuh makannya gimana? Apakah makannya sekarang sudah masuk ke kayak makanan luar-luar atau masih banyak yang masih menikmati makanan Macet ya. Kalau orang-orang di Magelang itu tuh apakah sudah sukanya makan makanan yang kayak ngetren gitu atau masih suka makanan yang kayak makanan lokal gitu loh? Oke. Jadi di sini selain saya juga di bidang kuliner, jadi saya pernah berjualan sendiri. Jadi saya langsung mencari rumah door to door, kayak gitu. Jadi rumah ke rumah, toko ke toko, saya menawarkan kayak jasa catering. Jadi kalau dari sekolah saya kan mengajarkan masak. Di situ juga kita juga diajarkan untuk berwirausaha, jadi berjualan seperti itu. Ya, untuk masakan saya waktu itu sih cukup ada kombinasi, jadi cukup berbeda dari makanan biasanya. Ada beberapa orang yang mungkin dia memang dasarnya sukanya makanan tradisional tuh juga ada. Jadi mungkin mempertahankan dari makanan yang dia buat sendiri dengan bahan-bahan alami dan juga tidak ada kayak pengembangan makanan itu sendiri, itu juga ada. Jadi memang agak ya begitulah, lama sukanya yang ya nggak mau mengikuti yang maju-maju gitu ada. Ada juga yang menerima dengan baik juga, jadi meresponnya cukup baik dan membeli jualan saya gitu. Lalu untuk kalau selain jualan nasi kotak, saya juga pernah berjualan makanan western. Nah, dari western itu sendiri anak-anak muda sangat suka sekali, seperti misalnya sandwich, hamburger, spaghetti. Yang makanan dari barat tuh mereka sangat suka, apalagi harga yang terjangkau ya, karena memang kalau kita jualnya mahal-mahal siapa yang beli gitu kan ya. Makanya itu ya kalau misalnya dilihat dari rentang usia 50 ke atas, itu pasti dia kurang suka untuk makanan yang baru-baru, kecuali kalau memang dia suka makanan barat ya, seperti orang tua saya sendiri aja, mereka agak kurang suka makanan western atau makanan yang ada mengandung salad, mengandung saus mayones yang mungkin asing sekali di lidah mereka. Itu agak sulit. Kalau Magelang bener-bener sulit. Saya pernah sekali jual keliling-keliling, kan tetangga saya yang rentang 50 ke atas, mereka menolak, sama sekali menolak, gak mau gitu. Jadi memang orang Magelang agak susah untuk menerima sesuatu yang baru, kecuali kalau anak-anak muda. Kaum muda pasti mereka mau, kecuali kaum yang rentang 50 ke atas gitu sih. Kemudian bagaimana dengan cara berpakaian? Cara berpakaian cukup bervariasi ya, soalnya ada juga kayak orang tua gitu. Saya tuh pertama bingung kan, dari belakangnya tuh kayak anak muda, kalau dilihat depannya waduh ternyata sudah usia gitu, sudah berusia beneran, ini nyata. Jadi kan waktu itu saya dengan mama saya pergi jalan-jalan di suatu alun-alun gitulah, tempat taman gitu kan. Dari belakang itu kelihatan modis sekali, bajunya menggunakan jeans, menggunakan kaos oblong, menggunakan tas rotan, kan jadi bener-bener kayak stylenya anak muda gitu kan. Ternyata dia sudah berusia, sepertinya sudah ibu-ibu gitu ya. Ya, jadi kalau untuk style sendiri memang nggak bisa dibilang rentang usia, tapi mungkin kebanyakan sudah mengikuti tren-tren tuh. Jadi kalau untuk fashion mungkin mereka lebih cepat menerima dari makanan. Nah, tuh kalau fashion masih lebih cepat maju ya. Sepertinya cukup untuk pendapat saya mengenai gaya hidup serta perkembangan masyarakat di Magelang.
Terima kasih untuk Saudari Felicia yang sudah memberikan pertanyaan dan juga memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan beberapa hal mengenai Magelang ke Bali. Terima kasih juga Olivia. Oke. Sekian dulu yang bisa aku tanyain dan yang bisa temanku Olivia ini sampaikan.